Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Mutiara Maesari Putraditya, kemudian Arif Triandari, kemudian Izalfian, dan terakhir Surya Azhari. Jadi kali ini kita akan bahas tutorial cara membuat ladder diagram dan mensimulasikan rangkaian sistem sorting barang berdasarkan warna menggunakan software Tia Portal. Jadi langkah awal yang kita lakukan yakni membuat ladder diagramnya. Jadi di sini kita membuat project baru dulu. Kemudian setelah itu kita menentukan jenis CPU yang akan kita gunakan dalam membuat ladder diagram. Jadi langkah awal yakni kita membuat rangkaian yang terdiri dari 2 kontak, yang mana kontak pertama dalam keadaan normally close dan untuk kontak kedua dalam keadaan normally open. Di sini kontak pertama dalam keadaan normally close disebut reset, kemudian kontak kedua dalam normally open disebut start, dan ditambahkan kontak bantu. Rangkaian ini juga disebut sebagai rangkaian pengunci yang kemudian dianalogikan sebagai rangkaian awal untuk menghidupkan mesin. Selanjutnya dibuat rangkaian kedua yang mana terdiri dari 1 kontak dalam keadaan normally open yang dinamakan kontak bantu. Kemudian kontak bantu tersebut terhubung dengan 3 keluaran koil. Pada koil pertama yakni Q00, kemudian pada koil kedua yakni Q01, kemudian pada koil ketiga yakni Q02. Pada koil pertama yakni merupakan konveyor utama. Kemudian koil kedua yakni merupakan konveyor biru, dan yang terakhir yakni merupakan konveyor hijau. Kita ke network 3. Pertama kita pasang open switch NO, kita kasih alamat I02 dan diberi tag itu sensor biru untuk sensor warna biru, dan diberi coil outputnya conveyor alamatnya Q03, tagnya diganti dengan pneumatik biru. Lalu di network 4 kita pasang switch NO dengan alamat I03 ini sebagai sensor hijau. Lalu koilnya Q04 dan diberi nama pneumatik hijau. Setelah semuanya selesai, kita klik compile di atas. Setelah semuanya oke, langsung kita simulasikan, start simulation. Nah, ini muncul PLC sim. Ini nanti buat simulasinya. Lalu kita download programnya ke PLC-nya.
kita pakai interface PNIe, lalu interface-nya di PLC SIM V5. Kita klik start search, lalu klik yang ada alamatnya itu, yang 192.168.01. Klik yang ada IP-nya, lalu klik loading, lalu klik load juga. Setelah semua selesai, klik go online. Lalu monitoring on off. Ini program sudah berjalan, program leadernya sudah berjalan. Lalu klik run. Kalau masih tidak bisa, nanti buka di PLC SIM, klik run P sampai benar-benar run. Ini ada kotak IB0 sama KB0, itu buat bit 0-nya input dan output. Nanti saat inputnya dikasih centang itu berarti on, dan saat dilepas itu off. Nah, itu kelihatan arusnya masuk. Coba centang, nah yang satu langsung conveyernya hidup semua. Saklar 2 alamat I01. Saat saklarnya dilepas, conveyor akan tetap bergerak karena di sana terdapat rangkaian pengunci. Nah, saat alamat 02 ditekan, pneumatik akan bergerak, dan 03 ditekan, pneumatik juga bergerak. Pneumatik hijau sama biru. Yang 02 itu yang biru, yang 03 yang hijau. Nah, setelah ini langsung kita buka factory IO-nya. Karena di sini PLC SIM-nya sudah berjalan, jadi secara otomatis akan menyambung ke factory IO. Untuk selanjutnya kita masuk di factory IO. Setelah tadi kita simulasikan di tiap portal, akan kita simulasikan di factory IO ini. Kemudian klik open. Setelah pilih open, kita pilih TBL-in. Kemudian selanjutnya akan muncul ketika sudah loading ini conveyor yang sudah kita buat. Kita pilih OK di pemberitahuan IO, kontrol IO. Di sini terdapat 3 conveyor dan 3 keranjang. Kemudian ada kontrol panel yang kemudian kita play. Selanjutnya buka kontrol yang IO yang untuk dikonversi, dikonekkan ke CMN. Tinggal kita open diagram. Setelah itu ditutup. Setelah selesai, kita klik tombol start, maka conveyor berjalan dan instruksi leader dilaksanakan. Terdapat 2 pneumatik dan 2 sensor. Yang sensor ada yang benda yang kecil di atas itu, dan conveyor ini ada 3, pneumatiknya ada 2, dimana pneumatik yang pertama mendeteksi warna hijau. Ketika hijau melewati sensor yang pertama, pneumatiknya akan mendorong. Selanjutnya ketika pneumatik yang kedua mendorong warna biru. Nah, dan kemudian itu interface warna hijau berjalan dan didorong menuju ke ekuator outputnya. Nah, seperti itu. Nah, masuk ke ekuator outputnya. Kemudian interface warna biru berjalan menuju ke ekuator yang
nomor 2. Nah, seperti itu. Didorong lagi menuju ke output akuator yang nomor 2. Nah, seperti itu. Setelah menuju ke akuator yang output nomor 2, kontak warna biru diproses. Kemudian dorong lagi akuator yang warna biru menuju ke output yang nomor 2. Nah, didorong lagi itu output ke nomor 2 akuator. Nah, didorong lagi sampai 3 kali. Nah, setelah itu interface yang warna hijau didorong ke output nomor 1. Nah, di situ kontak utamanya ada tombol start, reset, dan stop. Nah, itu di gambar itu tombol reset untuk mengulang semua datanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudasari dari kelompok 2. Nah, kali ini kelompok kami menggunakan interface Victory IO, dan itu kontak utamanya. Di kontak utama itu ada tombol start, reset, dan stop pada gambar tersebut. Nah, itu gambar start, tombol start, itu reset dan stop. Nah, kemudian kita pencet play. Setelah itu keluar interface yang warna hijau. Setelah itu kita pencet tombol start lagi, maka interface yang warna hijau itu akan bergerak. Nah, itu kontak akuator, kedua akuator. Yang pertama itu untuk interface yang warna hijau, yang akuator yang pertama itu. Nah, itu yang warna hijau, dan yang kedua itu untuk interface warna biru.